Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, para senior, para saudara sekalian. Saya mendapatkan tugas pada siang hari ini untuk membawakan topik mengenai bagaimana kita memantau liquor cerebrospinal, cairan otak dalam produksi dan drainasenya, hingga nantinya kita juga bisa melihat ada kondisi patologik yang terkait dengan prognostikasi janin dan juga kelainan-kelainan kognitif lain yang terkait dengan problem pada obstruksi cairan otak. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini kira-kira ini apakah hidrosipalus. Ya, mungkin sebagian bilang ini hidrosipalus, tapi ada sebagian juga yang mungkin melihat tidak ada faks cerebrinya ya di bagian anterior dari talamusnya. Memang kelihatan ada cairan yang menumpuk di otak janin kiri dan kanan, tampak simetris, tapi tidak ada faks cerebrinya. Jadi apakah ini betul ventriculomegaly atau bukan? Nanti kita akan lihat bersama. Nah, tentunya untuk memahami apakah kelainan yang ada pada janin secara sonografis yang kita lihat merupakan problem penumpukan cairan otak, apakah itu produksi yang berlebih atau obstruksi pada drainase, sistem drainase, kita memang harus mengingat ulang bagaimana proses produksi dari sistem produksi dari cairan otak oleh sistem liquor cerebrospinalis yang kemudian juga didrainase pada sistem tersebut, mulai diproduksi dari plexus choroid, kemudian cairan akan masuk pertama mengisi pada cornu posterior dari ventricle lateral, kemudian ke depan ke cornu anterior, kemudian masuk ke tengah lagi ventricle 3, kemudian ventricle 4, ada foramen lusa, mesendy, kemudian dibuang ke subarachnoid, sehingga kita bisa menentukan nanti hidrosipalus apakah tipe yang komunikans, non komunikans, apakah ini akan dilakukan fibrosan dengan tipe A atau tipe B dan lain sebagainya, tentunya dengan mengetahui anatomi dan fisiologi terkait produksi dan drainase dari liquor cerebrospinal. Nah, secara umum kita kenal hidrosipalus sebagai penumpukan cairan di otak dengan lingkar kepala yang bertambah. Tentu ini menjadikan problem proses persalinan dengan pilihan moda yang terbaik adalah untuk abdominal, karena masih akan obstruktif oleh karena faktor janin ya. Jadi disproporsi kepala janinnya bukan karena janin besar, tapi karena lingkar kepala janinnya yang besar. Kalau ini terjadi maka ini sebenarnya kondisinya sudah kondisi yang lanjut ya. Nah, pada bahasan kali ini yang paling penting adalah selain kita mengetahui apakah ini hidrosipalus atau tidak, kita juga diharapkan bisa paham bahwa ada diferensial diagnosis lain yang gambarannya serupa dengan ventriculomegaly yang menjadi dasar awal terjadinya hidrosipalus. Kemudian apakah kelainan pada ventriculomegaly yang kita lihat secara sonografis berdiri sendiri, soliter, atau terkait dengan kelainan kongenital yang lain. Kemudian pasti keluarga pasien menanyakan kepada kita bagaimana kira-kira prognosis untuk bayinya, apakah ada kemungkinan untuk tidak selamat, ya? Apakah ini akan cenderung terlibat atau tidak, dan juga kalaupun selamat apakah ada problem neurologis yang akan diderita jangka panjang. Nah, apakah ini benar ventriculomegaly? Ya. Kelainan ventriculomegaly ini salah satu yang paling mudah dan paling sering kita temukan dengan pemeriksaan sonografi, bahkan pada level dasar sekalipun dengan 2 degree scale. Dengan kemajuan alat dan teknologi yang resolusinya begitu baik, kita bisa melihat demarkasi atau batas yang jelas antara struktur organ yang satu jaringan dengan yang lain pada struktur sistem saraf pusat dari janin. Ketika kita melakukan pemeriksaan biparital diameter atau head circumference, diameter biparital dan lingkar kepala, sering kita menemukan tampilan yang aneh yang membuat kita bertanya-tanya ada masalah apa ini dengan otak janinnya. Tapi jangan sampai kita salah kaprah menilai ini sebagai ventriculomegaly. Saya terus terang sudah cukup sering ya menerima rujukan, dirujuki pasien dengan kecurigaan hidrosipalus tampilannya seperti ini, padahal
Kalau kita ketahui sistem saraf pusat janin khususnya otak itu perkembangannya begitu dramatis dari trimester 1 ke trimester 3 ya, trimester 1, 2, dan 3 yang tampilannya memang kalau kita tidak familiar seolah-olah itu merupakan tampilan yang abnormal. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengikuti workshop ISOP Proof Course macam ini dengan tambahan wawasan, maka tambahan wawasan itu secara praktikal bisa sangat bermanfaat untuk praktek klinis sehari-harinya. Ya, dengan memahami misalnya ini pada trimester 1 kita lihat plexus choroid begitu besar yang hampir memenuhi seluruh penampang dari potongan diameter parietal atau transtalamik, bahkan talamusnya tidak nampak ya. Kemudian kita bisa melihat cairan berisi hampir seluruh otak juga yang seolah-olah itu adalah penumpukan cairan, padahal itu kondisi yang normal. Pada trimester 2 kita mulai lihat bahwa plexus choroid tidak lagi dominan memenuhi penampang atau potongan dari potongan aksial atau transversal baik pada transventricular maupun transtalamik. Kita lihat sudah terdiferensiasi dengan jelas secara anatomis mana cornu posterior dari ventricle lateral, kemudian ini ada Sylvian Viscer, di depan yang kita lihat cavum septum pellucidum, di atasnya, di atapnya ada corpus callosum, dan di bagian depan hemisfer kiri dan kanan dibagi oleh vasa cerebri. Jadi poin-poin penting yang Bapak Ibu harus selalu ingat dalam menentukan diagnosis ataupun dalam mengejar diagnosis ventriculomegaly adalah melihat plexus choroid, melihat cornu posterior dari ventricle lateral, karena penumpukan cairan hampir pasti selalu dimulai di sana, sehingga kalau aman di sana maka di tempat lain ventricle 3, 4 juga kemungkinan besar akan aman ya. Ya, kasus-kasus tertentu yang jarang yang bisa memberikan hal yang berbeda. Kemudian kita melihat cavum septum pellucidum di bagian anteriornya, kita harus melihat ada vasa cerebri yang jelas di sana. Jadi ada 4 poin penting yang harus dicermati. Nah, ini adalah gambar yang tadi video yang tadi kita lihat di sini tidak ada vasa cerebri, cavum septum pellucidum tidak bisa kita identifikasi, kemudian tampak simetris bangunan sebelah kiri dengan kanan, maka ini kelainannya adalah holoprosencephaly karena ada pemisahan di tengah ya, antara talamus bagian kiri dan kanan. Ini sifatnya masih longgar holoprosencephaly. Jadi pada holoprosencephaly plexus choroid sulit kita identifikasi, kemudian ventricle lateral juga tidak bisa kita identifikasi, khususnya cornu anterior. Vasa cerebri tidak nampak di bagian anterior dan tampilannya simetris kiri dan kanan untuk lesi anechoid yang bisa kita lihat pada area anterior kompleks di otak. Hydrancephaly, plexus choroid tidak tampak, ventricle lateralnya tidak tampak, vasa cerebri juga tidak tampak, tampilannya simetris. Ya, ini adalah bentuk masif dari ventriculomegaly yang apabila sebagian dari parenkim atau bisa dikatakan mayoritas dari parenkim otak rusak, tampilannya betul-betul hanya hitam saja di bagian dalam dari struktur kepala, jadi hanya kelihatan tulang kraniumnya saja. Kemudian porencephaly, plexus choroidnya tidak tampak, plexus choroidnya tampak, ventricle lateralnya tampak, vasa cerebrinya tampak, tetapi ada gambaran lesi anechoid yang sifatnya tidak simetris, seringnya hanya pada satu sisi atau unilateral. Kemudian berbeda dengan porencephaly, pada schizencephaly gambaran lesi anechoidnya mulai dari bagian biasanya paling sering agak menyentuh vasa cerebri tengah sentral ya, atau medial, itu sampai menyambung ke sisi paling lateral outer dari tulang kepala atau tulang kranium. Jadi seperti sumbing sebenarnya yang ada di otak. Tampilannya tidak simetris, tapi bisa juga terjadi tampilan yang simetris pada kasus-kasus yang jarang. Kemudian apakah benar hanya ventriculomegaly saja ya, bahwa kita harus mengetahui untuk pemeriksaan lanjutan kalau kita menemukan ada pelibaran pada ventricle lateral posterior sebanyak ini mestinya yang kita nilai, khususnya kita menilai otak secara keseluruhan struktural lagi tidak cukup dengan potongan aksial, tetapi potongan sagittal, parasagittal, koronal, potongan bagian anterior, cavum septum pellucidum,
kemudian bagian talamik dan bagian occipital. Jadi ada tambahan 6 potongan lagi selain potongan aksial tadi. Kemudian pada jantung dan paru-paru dan juga ginjal kita juga harus lihat secara detail karena banyak kelainan struktural sindromik baik yang kromosomal atau non kromosomal terkait dengan ventriculomegaly. Taruhlah yang paling sering, misalnya kita lihat gambaran pelebaran ringan atau moderate dari ventriculomegaly. Di depan itu bentuknya tajam pada kolom anteriornya, di belakang melebar seperti teardrop, gambaran tetes air mata ya, teardrop. Kemudian kita lihat kafum septicalucidumnya agak kecil atau tidak teridentifikasi, dan kemungkinan adalah agenesis carpus callosum yang memang kita bisa pastikan dengan irisan atau potongan bisa kita. Dari data studi yang kita dapatkan bahwa moderate dan severe ventriculomegaly itu 75%, kurang lebih 75% atau lebih terkait dengan kelainan struktural yang lain. Jadi artinya kalau Bapak Ibu saudara sekalian memeriksa ada ventriculomegaly, sebaiknya dilakukan detail scanning, pemeriksaan USG itu maternal misalnya untuk mengetahui kelainan struktural yang lain. Sekiranya Bapak Ibu belum menemukan ada kelainan struktural yang lain, karena 3 dari 4 kemungkinan ada kelainan struktural, khususnya apabila pelebaran sudah lebih dari 12 mm. Jadi 13 mm ke atas itu ada 3 di antara 4 pasti ada masalah di organ tubuh yang lain. Nah, sekian banyak sebenarnya genetik yang terkait dengan ventriculomegaly ya. Mungkin tidak bisa kita sebutkan satu-satu ya. Jadi bahkan semacam Danny Walker dan yang sering kita temukan yang brachicephaly itu terkait dengan kelainan baik sindromik maupun non sindromik. Misalnya di sini kita lihat 47 XY dan kelebihan kromosom pada kromosom 13 atau 21. Ya. Kita lihat di sini ini ada kelebihan kromosom pada kromosom nomor 18. Kita dapatkan ventriculomegaly tadi, ternyata ada atrioventricular septal defect, ada sandal gap, kemudian clenched hand, single umbilical artery, kemudian disorders of sexual development, ada kelainan pada pembentukan anus genital, ya, kemudian mungkin ada beberapa kelainan-kelainan yang lain. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin dengan non-invasive prenatal testing atau yang lain, nampak high risk trisomi 18, dan kita bisa menjelaskan pasien bahwa ini luarannya lebih buruk dari sekedar ventriculomegaly saja, meskipun pelebarannya ventricle tidak terlalu ekstrim, ya, mungkin hanya naik beberapa mili dari normal. Kemudian seberapa parah dan seberapa prognosis untuk ventriculomegaly ini dibagi menjadi mild, moderate, dan severe. Dulu kita pakai patokan antara 10 sampai 15, ringan 15-20, sedang di atas 20 berat. Tapi seiring dengan penelitian yang kemudian mengetahui bahwa batasan itu memang sudah layak untuk diubah, maka perubahan untuk cut-off point antara moderate dan severe ini menjadi bergeser turun ke bawah, di mana moderate antara 13 sampai 15 dan severe lebih dari 15. Kenapa ini bisa bergeser? Kita akan sampaikan. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa dengan selisih sedikit saja 1 mili ya, antara 11 mili dengan 14 mili ya, atau 12 mili dengan 13 mili, prognosisnya sudah menjadi sangat berbeda untuk janinnya. Oleh karenanya pemeriksaan ventricle lateral ini sifatnya harus straight ya, jadi tidak bisa asal ukur. Kenapa? Jadi hitungan-hitungan parameter yang membutuhkan hitungan mili itu perlu rigid pemeriksaannya. Seperti misalnya lokal translucency, ya, mungkin kita sudah sama-sama ketahui syaratnya, kriteria untuk standar pemeriksaannya harus dipenuhi. Kalau tidak, kita akan salah menyimpulkan. Potongan transalamik yang benar mengenai sudut layar dengan calvaria cranii antara atas dan bawah nampak dan simetris, kemudian faksa beri membagi simetris dan horizontal tidak lurus, kaliper inner tidak speed dan sulcus parieto-occipitalis ini baru akan memenuhi syarat kriteria untuk dikatakan akurat pemeriksaannya. Jadi ini yang mungkin masih belum terlalu familiar untuk Bapak Ibu saudara sekalian cermati hallmark atau landmark dari pemeriksaan ventricle lateral pada bagian posterior, yaitu parieto-occipital sulcus parieto-occipitalis. Jadi ada ceruk ya
di bagian belakang dari talamus. Di sanalah kita mengukur garisnya, melanjutkan dari sel itu tegak lurus atau perpendicular ya terhadap fak cerebri, kemudian melintas pada bagian globus atau atrium dari plexus choroid yang diukur adalah inner to inner dengan magnifikasi atau zooming in yang cukup. Nah, dari data penelitian yang cukup besar dan ini cukup sahih datanya, kita lihat bahwa begitu sudah di atas 12 mili, jadi 13 mili dan ke atas, di atas 12 mili, maka akan terjadi penurunan survival yang sangat signifikan. Bahkan kalau yang di atas 15 mili ini sudah survivalnya tinggal 1 di antara 3 saja. Terlepas dari kelainan apapun yang Bapak Ibu sekalian akan temukan lainnya. Jadi bahkan hanya solitary ventriculomegaly di atas 15 mili ini sudah survivalnya hanya sekitar 30%, itu di antara 3. Dan demikian juga ini outcome yang bisa kita lihat untuk kondisi progresivitas ya, ini juga penting. Jadi selain melihat pada satu waktu, pada pemeriksaan selanjutnya selama 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan mungkin 1 bulan, Bapak Ibu sekalian ukur lagi. Kalau dia progres, maka kemungkinan survivalnya sangat rendah, jadi 1 di antara 5. Tetapi kalau dia membaik progresnya, misalnya periksa sekarang 20 mili, nanti periksa 3 minggu lagi kok menjadi 15 mili atau 16 mili, tapi dengan cara pengukuran yang sesuai standar, maka 92% akan survive, 9 di antara 10. Jadi kalau ada tren perbaikan, itu merupakan salah satu jaminan ya, salah satu jaminan bahwa prognosisnya akan lebih baik dibandingkan yang stable atau yang progres memburuk. Artinya apa? Di sini kita bisa pelajari bahwa pemeriksaan ventrikulateral tidak cukup hanya satu waktu saja, perlu pemeriksaan interval untuk menentukan prognostikasi. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih Bu Jaya. Nah, bagaimana para neurologis pasca lahir ya, pasca persalinan? Ya. Lebih dari 60% kasus, atau sampai 75% kasus yang lebih dari 15 mili atau severe ventriculomegaly akan berakhir dengan handicap ya, masalah problem pada neurodevelopmental yang kita harus siapkan. Jadi meskipun selamat, mungkin akan ada retardasi mental atau keterlambatan perkembangan psikomotor, intelijensia, intelektualitas dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini apakah normal atau tidak. Ada 4 titik yang harus Bapak Ibu bisa lihat. Ventrikulateral pada kelompok posterior, cavum septum velocigrum, fak cerebri di depan, kemudian talamus tengahnya ada ventrikel 3, ya. Kemudian di bagian belakang, ya. Sistema magna, vermis cerebellum, dan di depan vermis cerebellum ini ada kotak kecil anevoid, yaitu adalah ventrikel 4. Ya. Itu titik-titik yang harus dibiasakan untuk dicermati. Nah, di sini kita lihat ini ada pelebaran pada ventrikel lateral posterior ya 11 mili lah nantinya 10,8 mili ya, sudah tidak normal. Sebenarnya nambahnya hanya sedikit sekali, tapi dikatakan tidak normal. Right ventriculomegaly ini isolated, tapi pada kasus ini kita lihat di sini ya, ini kita sulit melihat cavum septum vellucidum ya di depan. Kemudian kita lihat juga ada gambaran trilaminar, ini mirip seperti endometrium pada fase ovulasi ya. Ini merupakan salah satu sign atau tanda bahwa ini adalah agenesis corpus callosum. Kita periksa dengan gambaran potongan cervical dan lihat dari kalosal arterinya ternyata juga tidak tumbuh atau develop. Ini ventriculomegaly dengan agenesis corpus callosum. Itu prognosisnya lebih buruk. Nah, pada kasus ini sudah lebih dari 15 mm dan 23 mm, jadi pasti prognosisnya akan buruk. Ya, severe ventriculomegaly meskipun isolated, tidak ada kelainan yang lain, prognosisnya sudah buruk. Sementara yang ini kita lihat yang tadi ini adalah leukosencephaly, mungkin terkait trisomi 13 atau Patau sindrom, jadi jelas prognosisnya bukan sekedar buruk tapi mendekati letal. Jadi sistematisasi interpretasi lesi hipoikut pada otak di luar sistem lingkuran cerebrospinal, kita juga perlu pahami bahwa mungkin ada gambaran-gambaran lain yang
menampilkan pencitraan warna hitam ya, anechoic atau hypoechoic yang tidak terkait dengan sistem cairan di otak atau conjunctivitis spinalis. Jadi bisa berupa axial cyst, amyloid cyst, glioepithelial cyst dan lain sebagainya. Atau gambarannya ada di plexus choroidnya, intraventricular cyst ya. Bisa choroid plexus cyst, choroid plexus hemorrhage ya. Kemudian bisa juga di otaknya ya, parenchymasis atau di bagian posterior seperti leukosis, vermiculoplasia dan dibolkan. Jadi pada lokasi apakah itu supratentorial atau infratentorial ini juga bisa menentukan prognostikasi ya, meskipun tidak selalu ya. Misalnya pada kista yang intraventrikular ini biasanya prognosisnya bagus. Pada kista pada fossa posterior ada sebagian bagus ya, misalnya leukosis, tapi sebagian yang lain yang dibolkan dan vermiculoplasia tidak baik. Ini saya percepat, ini adalah tampilan dari kista plexus choroid. Kalau tidak terkait dengan kelainan kromosomal yang lain, maka prognosisnya buruk. Tapi kalau terkait kelainan kromosomal, maka prognosisnya menjadi tidak baik. Ini adalah tampilan adesi yang pada bagian posterior ada mirip seperti gambaran slide pada iprom kalau bawah itu ada merupakan debris yang mengumpul pada korum posterior dari ventricle lateral. Ada infeksi misalnya seperti CMV. Nah di sini kita lihat Danny Walker, leukosis, Megacysta magna dan vermiculoplasia. Kita mesti melakukan pemeriksaan secara mid-sagittal untuk melihat sudutnya. Sudut yang paling lebarnya paling ringan adalah leukosis, sementara yang paling berat adalah Danny Walker, dan itu menandakan juga prognosis yang paling berat pada Danny Walker sekaligus juga melihat ukurannya. Nah sebagai pesan yang terakhir terkait dengan prognostikasi pada ventriculomegaly, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin setelah workshop ini diharapkan untuk bisa memahami bahwa ventriculomegaly ini sering terkait dengan kelainan anomali yang lain. Jadi tidak cukup sekedar tahu bahwa ini lebar saja. Harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, apakah ada kelainan di jantung, kelainan di ginjal, di paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian prognostikasi tidak lagi kita pakai patokan 20 mili ke atas, tetapi begitu di atas 12 mili dan 13 mili ke atas itu sudah mulai turun prognostikasinya. Prognosis akan tergantung apakah ini kelainan terkait kelainan sindromik ataupun non-sindromik, kromosomal ataupun non-kromosomal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari atas silakan. Untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja ya. Masih ada dua bicara. Jadi yang kedua adalah Dr. Herman Kristanto, ya dari sini dari jadi masih sebagai ketua divisi dalam penanganan dan kedua beliau pengajar struktur operasional.